Iya, itu nanti gampang. Baik, kita selesaikan dulu Bapak-bapak pembahasan tentang hukum nifas, haid, dan istihadah ya. Karena ini pelajaran terakhir kita pada hukum ini. Nah, di sini para ulama mengatakan batas waktu minimal atau bagian keenam, batas waktu minimal dan maksimal untuk nifas. Nah, ini Mas Cahyo ya, istrinya yang sedang nifas ya. Udah selesai Tat. Ya, masih nifas atau udah enggak? Kenapa Tat? Istrinya masih nifas apa udah lewat, Mas? Udah selesai. Udah selesai. Nggak apa-apa, tapi untuk ke depannya mudah-mudahan jadi ilmu ya. Kata para Siap. ulama, di sini tidak ada batasan untuk minimal masa nifas karena tidak ada dalil yang membatasi minimalnya. Maka perkara ini dikembalikan kepada fakta yang terjadi. Maksudnya hukum yang berjalan di tengah masyarakat seperti apa. Ternyata ada yang sebentar dan ada yang lama. Nah, maksimalnya adalah 40 hari. Ya, maksimalnya adalah 40 hari. Imam At-Tirmidzi rahimahullah berkata, para ulama dari kalangan sahabat dan orang-orang sesudah mereka, ini para tabi'in atau tabi'ut tabi'in, sepakat bahwa wanita nifas itu meninggalkan sholat, ya, meninggalkan sholat, meninggalkan puasa kalau dia jatuhnya lagi Ramadan, ya, selama 40 hari. Kalau sholat 40 hari, ya, dia nggak sholat. Kecuali, nah di sini bapak-bapak yang harus kita garis bawahi. Kecuali dia melihat dirinya suci sebelum itu, maka dia harus mandi dan sholat dan berdasarkan hadis Ummu Salamah yang berbunyi, kanatin nufasa'u ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tajlisu arba'ina yauman. Ya, dulu para wanita ketika nifas di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka duduk. Maksudnya duduk di sini adalah mereka tuh nggak sholat selama 40 hari, ya. Dan hadis ini sahih riwayat Abu Dawud, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Nah, jadi bapak-bapak, ya, eh, hukumnya tuh haram. Seorang perempuan dia sholat ketika masa haid, masa nifas, nggak boleh dia sholat, ya. Nah, tapi bapak-bapak rahimakumullah untuk masalah batas minimal atau maksimal, para ahli kesehatan mengatakan, ya, para ahli kesehatan mengatakan batas minimal nifas yang umum terjadi pada wanita itu 4 minggu, ya, 4 minggu. Nah, sedangkan untuk batas maksimalnya adalah 8 minggu. Dan juga menurut para ahli kesehatan, apabila istri kita selesai nifas, ya, maka beri jarak, jangan langsung digas, ya, maksudnya bapak-bapak paham ya. Jangan langsung digas, biarkan dia istirahat dulu karena kata para ahli kesehatan, masa nifas, ini makanya bapak-bapak, Islam itu agama yang sempurna. Allah itu mengurusi hambanya sedetil mungkin. Ya Pak, di masa nifas tersebut para wanita itu sedang mengalami regenerasi, ya regenerasi organ kehamilan, ya organ dalamnya. Jadi dia yang tadinya mungkin rahimnya tuh lebar, terus dia menyempit lagi dan seterusnya. Ya, ini intinya para ahli kesehatan yang paling paham. Lalu bagian yang ketujuh, darah istihadah. Nah ini bapak-bapak penting ya. Darah istihadah adalah keluarnya darah pada saat bukan waktunya dengan cara mengucur dari pembuluh darah yang dinamakan dengan al-adil, ya. Al-adil itu adalah nama pembuluh darah di dalam rahim yang darinya keluar darah istihadah. Jadi bukan darah haid atau darah nifas, bukan. Lalu darah istihadah berbeda dengan darah haid pada hukum dan sifatnya. Ia adalah darah penyakit yang keluar dari rahim
pada waktu haid atau selain waktu haid. Darah ini tidak menghalangi sholat, tidak menghalangi puasa, dan tidak menghalangi hubungan suami istri. Karena wanita yang mengalaminya berada pada status hukum wanita yang suci. Walaupun suci, Bapak-bapak rahimakumullah, wanita yang istihadah itu adalah wanita yang sedang sakit, hendaknya dibawa ke dokter. Ya, nanti kita akan bahas ya perbedaan bentuk darah dari darah haid, darah nifas, dan darah istihadah. Ini Bapak-bapak harus tahu ya, karena kita punya anak perempuan, kita karena punya istri ya. Kalau istri kita nggak paham, anak kita nggak paham, kita yang ngajarin. Dalilnya adalah hadis Fatimah binti Abi Hubayb radhiyallahu anhuma, dia berkata, beliau bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku mengalami istihadah sehingga tidak suci. Apakah aku harus meninggalkan sholat?" Maka Rasulullah menjawab, "Jangan, sesungguhnya darah itu adalah darah penyakit dan bukan darah haid. Lalu bila haidmu datang, maka tinggalkanlah sholat. Dan apabila haidmu telah berlalu, maksudnya sudah selesai, maka cucilah darah tersebut dan sholatlah." Ya, hadis ini sahih muttafaqun alaih, riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, para ulama menyebutkan Bapak-bapak rahimakumullah, dia wajib mandi di akhir masa haidnya yang berlaku. Jadi kan gini Bapak-bapak, darah istihadah itu darah yang nggak pernah putus. Jadi dia ada terus, ada terus ya. Nah, ketika udah masuk masa haid, si perempuan kan yang hafal nih tanggal berapa sampai tanggal berapa, ya. Dan dari warna bentuk darahnya, dari jenisnya, dari baunya bisa diketahui. Nanti di akhir pembahasan kita akan bahas. Nah, ketika masa haidnya udah selesai, maka dia wajib mandi, wajib bersih-bersih Bapak-bapak. Ya, saat istihadah, dia membersihkan kemaluannya dan memakai kapas atau pembalut untuk menahan darah yang keluar dan diikat atau ditahan dengan celana dalam sehingga tidak jatuh. Pembalut higienis yang ada pada zaman ini pun bisa digunakan. Kemudian dia berwudu saat masuk waktu setiap sholat. Jadi Bapak-bapak rahimakumullah, apabila ya ada anak kita atau saudari kita atau istri kita mengalami istihadah, jangan ditunda-tunda, langsung ke dokter. Ya, ini penyakit. Ya, bukan hal yang harus diantar juga sembuh, enggak. Harus ke dokter karena ada hal-hal yang harus dicek sama dokter. Karena diantaranya yang saya baca Bapak-bapak itu diantaranya ada tumor, ada gangguan di rahim dan segala macam ya. Jadi jangan dibiarkan. Ya. Nah, jadi Bapak-bapak rahimakumullah, kalau misalkan nih ada istri kita atau anak kita istihadah, setiap dia mau sholat, dia wajib, mohon maaf, bersihkan kemaluannya, ganti pembalutnya, ya, lalu dia berwudu, lalu kemudian dia sholat. Ustaz, kalau lagi sholat, darahnya ngucur, sholatnya batal nggak? Kata para ulama, sholatnya tidak batal. Karena udah nggak bisa dihindari, ya, udah nggak bisa dihindari lagi. Ya, yang penting setiap dia mau sholat, yang harus dia lakukan, dia bersihkan kemaluannya sampai bersih, dia ganti pembalutnya, kalau di bekas celananya, celana dalamnya ada bercak darah, kalau misalkan bisa diganti, baiknya diganti, kalau dicuci ya dicuci, ya tentu kalau dicuci nggak nyaman kan ya, basah ya, diganti kalau ada darahnya, lalu dia berwudu dan dia sholat. Dan dia lakukan terus seperti itu ketika dia mau sholat, ya, begitu Bapak-bapak. Nah, di sini para ulama mengatakan wanita istihadah memiliki keadaan. Yang pertama, dia mempunyai kebiasaan haid yang jelas, yaitu masa haid yang dapat diketahui olehnya sebelum dia mengalami istihadah. Maka wanita yang mengalami keadaan ini tidak sholat sesuai dengan kadar kebiasaan haidnya tersebut dan dianggap sebagai wanita yang mengalami haid. Bila masa tersebut telah berlalu, maka dia mandi dan sholat. Dan darah yang keluar dianggap darah istihadah.
Ini berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Ummu Habibah radhiyallahu anhuma, ini istri beliau, ya, amkuthi atau umkuthi qadra ma kanat tahbisuka haidatuki tsumma tasili wa sholli. Diamlah, maksudnya jangan kamu itu sholat, jangan kamu puasa selama kadar waktu yang haidmu menahanmu, kemudian mandi dan sholatlah. Hadis sahih riwayat Muslim. Lalu keadaan yang kedua, bila dia tidak memiliki kebiasaan yang jelas, nah ini biasanya anak-anak remaja, bapak-bapak, ya, yang remaja-remaja nih, dia siklus haidnya masih belum teratur, ya, maka baiknya ya si anak ini diajarkan untuk mencatat bapak-bapak, kan ada kalender, dia lingkarin sendiri, dia dibangun kesadaran sendiri kapan dia haid, biasanya kapan, ya, begitu. Bila dia tidak memiliki kebiasaan yang jelas, akan tetapi darahnya bisa dibedakan. Sebagian darinya memiliki sifat darah haid, di mana ia berbentuk hitam. Perhatikan bapak-bapak, darah haid itu warnanya hitam, kental, lalu ada baunya. Baunya tuh anyir, ya. Sedangkan sisa darah yang lain memiliki sifat darah istihadoh. Darah istihadoh itu darah seger, ya, darah yang tidak kental. Darah yang seger itu kan kayak ngucur gitu ya bapak-bapak, ya, kalau misalkan kita lagi kena pisau atau apa yang ngucur begitu. Nah, kalau darah haid, darah nifas tuh kental dia, bahkannya ada flek-flek dan segala macam, dan agak berbau, ya, begitu. Nah, itu kita harus ajarkan anak-anak kita yang gadis biar dia bisa membedakan. Dalam kondisi ini dia berpijak kepada, ya, perbedaan di antara keduanya, ya, sebagaimana hadis tadi yang disebutkan dari Fatimah binti Abu Hubaish, ya, yang artinya bila darah haid maka dia hitam lagi kental, lagi dikenal, maka tahanlah dirimu untuk sholat, maksudnya jangan sholat. Lalu bila darahnya udah berubah, ya, darahnya udah nggak hitam lagi, udah nggak berbau lagi, maka dia harus mandi. Dia harus mandi, dia harus sholat. Karena sesungguhnya ia adalah darah penyakit, ya. Begitu bapak-bapak. Dan hadis ini sahih riwayat Abu Daud, ya, dan disahihkan oleh Al-Imam Ibnu Hibban. Yang ketiga, dia tidak mempunyai kebiasaan haid dan darahnya tidak memiliki sifat yang biasa digunakan atau yang bisa digunakan untuk membedakan darah haid dari lainnya. Maka dia tidak sholat atau dia tidak puasa, menahan diri selama waktu haid pada umumnya 6 atau 7 hari. Nah, karena masa ini adalah masa haid kaum wanita pada umumnya. Sedangkan darah sesudah masa ini dianggap darah istihadah, di mana dia membasuhnya, kemudian dia sholat dan berpuasa. Pada hadis ini berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Hamnah binti Jahash radhiyallahu anha, yang artinya ia hanyalah sebuah sepakan atau gangguan dari setan. Maka jadikanlah dirimu berstatus haid selama 6 atau 7 hari. Kemudian mandilah, lalu bila kamu telah suci, maka sholatlah dan berpuasalah. Karena hal itu akan cukup, karena hal itu akan mencukupimu. Ya, hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmidzi. Nah, bapak-bapak rahimakumullah, maksudnya sepakan atau gangguan dari setan adalah dorongan. Maksudnya setan yang menggerakkan darah ini. Nah, kalau misalkan ini gangguan dari setan, bapak-bapak, ya, maka caranya bukan dengan medis. Caranya dengan diruqyah. Cara meruqyah gimana? Harus manggil ustadz? Enggak. Cara meruqyah bisa ruqyah sendiri. Ya, si perempuan ini harus banyak-banyak baca Quran, dzikir pagi petang, ya, terus dia menutup aurat. Kalau misalkan dia ini biasanya kemana-mana auratnya terbongkar, Masya Allah terbongkar, ya, auratnya nggak dijaga, dia jaga auratnya. Ya, selama ruqyah berjalan, insya Allah nanti Allah berikan kesembuhan. Adapun kalau penyakit maka harus ke dokter. Nah, itu ya bapak-bapak, jadi harus bisa bedakan. Darah haid, darah nifas, warnanya hitam, teksturnya kental, baunya anyir.
Kalau darah istihadhah itu darah yang segar, warnanya segar. Nah, itu bisa dibedakan. Anak-anak kita harus diajarkan. Lalu yang kedua, bapak-bapak biasakan anak-anak kita atau istri kita itu mencatat siklus haidnya. Ya, kalau misalkan siklus haidnya teratur, maka itu bagus. Kalau siklus haidnya nggak teratur, nah ini nih, bapak-bapak rahimakumullah, berarti ada masalah hormon. Nah, masalah hormon ini jangan dibiarkan sejak kecil. Ya, harus ke dokter, harus ditanyakan kepada yang ahli, ya, begitu. Karena masalah hormon biasanya dari pola makan, gaya hidup, pola tidur, dan lain-lain. Begitu bapak-bapak rahimakumullah. Ya, mungkin untuk pelajaran kita hari ini cukup dulu. Ada pertanyaan bapak-bapak? Baik, jika tidak ada, mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.